Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagas Setiawan, NPM E1D018055 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oke, dalam kesempatan kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil analisis regresi linear berganda menggunakan metode OLS. Oke, penasaran? Langsung saja kita simak videonya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan datanya yang sudah saya regresi atau sudah saya proses di aplikasi Shazam sebelumnya. Nah, di sini ada banyak sekali data yang didapat dari hasil analisis data yang saya gunakan. Oke, di sini saya sudah menandai ya atau mewarnai mana saja yang mau kita bahas nanti. Nah, di sini ada R-square yang warna merah, F-hitung warna kuning, dan estimate coefficient serta standar errornya. Itu ada warna hijau untuk X1, ungu untuk X2, ini abu-abu untuk X3, dan biru muda untuk konstan. Oke. Untuk mempermudah ketika kita membaca atau menginterpretasikan data yang sudah kita peroleh, kita bisa menggunakan metode-metode seperti menggunakan tabel. Nah, di sini saya sudah siapkan tabelnya untuk mempermudah kita nanti ketika membaca data kita. Nah, di sini ada kolom nama variabel dan kolom koefisien. Di sini ada konstanta, luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, R2 atau R-square tadi ya, F-hitung, F-tabel, dan T-tabel. Nah, di sini ini adalah isi dari nama variabel ini. Didapat dari mana? Ini kita dapatkan dari atas tadi yang sudah kita warnai ya. Dari sini. Ini kita pindahkan ke kolom koefisien. Oke. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah menguji apakah data tersebut yang kita gunakan benar atau tidak dengan menggunakan beberapa uji, yaitu dengan F-hitung, dengan menggunakan uji F dan juga uji T. Uji F itu digunakan untuk menguji keseluruhan variabel. Apakah variabel yang kita gunakan itu berpengaruh terhadap jumlah produksi. Beda dengan uji T atau uji parsial ya. Kita menguji satu persatu dari variabel tersebut, apakah berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen atau jumlah produksi. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya untuk F-tabel dan F-hitungnya. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara mendapatkan data atau hasil dari F-tabel dan F-hitung. Oke, kita buka data F-tabelnya. Nah, di sini adalah data dari F-tabel ya. Karena kita menggunakan signifikan 5%, jadi yang kita lihat signifikan 5% saja. Namun, sebelum kita mendapatkan data dari F-tabel tadi, kita harus mencari V1 dan V2-nya terlebih dahulu. Untuk mencari V1 itu caranya dengan mengurangkan jumlah variabel independen dengan 1. Nah, jumlah variabel independen yang saya gunakan di sini 3, yaitu luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Dikurang 1 sama dengan 2. Oke. Yang selanjutnya kita mencari V2. Nah, V2-nya ini bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan jumlah observasi dengan jumlah variabel independen yang ada. Jumlah observasi yang digunakan sebanyak 30. Jadi 30 dikurang 3 sama dengan 27. Nah, kita lihat di sini yang 27. Oke. 27 dan yang V1-nya 2. Jadi yang kita lihat di sini. Di sini ya 3,35. Oke. Kita kembali ke tabel tadi. Nah, hasilnya sama. Langsung kita uji antara F-hitung dan F-tabelnya ya. Karena di sini F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka
tolak H0 dan terima H1. Artinya seluruh variabel yang ada pada analisis kita gunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah produksi. Oke, selanjutnya kita akan menguji data ini dengan uji parsial atau dengan uji T. Nah, sama, kita kembali ke data tadi. Kita scroll ke atas untuk yang di sini data T ya, atau T tabel. Kita perlu ingat, kita tadi menggunakan signifikan level 5% dan kita menggunakan pendekatan one tile test seperti video sebelumnya. Untuk degrees of freedom-nya ini juga sama dengan video sebelumnya, dicari dengan cara mengurangkan jumlah observasi dikurang dengan seluruh variabel independen dan dikurang 1. Jadi observasi yang saya gunakan 30 ya, 30 dikurang dengan 3 variabel dikurang dengan 1. Jadi 30 dikurang 3, 27 dikurang 1 sama dengan 26. Nah, di sini kita lihat yang 26. Kita menggunakan one tile test ya, pendekatan satu arah dengan signifikan level 5%. Jadi yang kita lihat di baris ini. Nah, ini hasilnya 1,706. Kita lihat di tabel tadi. Oke, hasilnya sama 1,706. Selanjutnya kita akan menguji data tersebut dengan pendekatan YT sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah ET. Nah, di sini datanya sudah didapatkan. Dari mana data ini? Data ini didapatkan dari koefisien tadi. Oke ya. Di sini ya, kita lihat ya. Langkah yang terakhir adalah kita menginterpretasikan atau membaca seluruh hasil tersebut. Ya, di sini menggunakan uji T, berarti kita uji secara satu persatu apakah variabel independen yang ada pada data kita tersebut berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi. Oke, di sini yang pertama untuk variabel luas lahan. Nah, di sini adalah angka atau data dari T hitung. Dari mana T hitung didapat? Kita lihat dari sini, dari data regresi tadi ya. Nah, kita dapat dari sini T rasio atau T hitung ya. Itu di sini itu dari variabel X1, variabel X2 dan variabel X3-nya. Di sini sudah terlihat. Lalu kita pindahkan ke sini. Karena T tabelnya sudah kita dapatkan tadi, jadi langsung kita masukkan ke sini. Nah, luas lahan, untuk luas lahan itu X1T itu sebesar min 1,213 lebih kecil daripada 1,706 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel. Artinya terima H0 dan tolak H1. Jadi variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang prei. Jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka potensi peningkatan jumlah produksi petani tersebut sebesar min 211,05. Oke, kok min? Nah, di sini dijelaskan koefisien bernilai negatif ya, atau min tadi, artinya terjadi hubungan negatif antara variabel luas lahan dan jumlah produksi. Selanjutnya untuk jumlah bibit. Nah, di sini didapatkan untuk data dari T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang prei. Jika petani menambah 1 kg jumlah bibit, maka potensi peningkatan jumlah produksi itu sebesar 8,8086. Nah, di sini ya sama dengan di sini. 8,8086. Selanjutnya yang terakhir adalah tenaga kerja atau X3T. Di sini didapatkan jumlah T hitung lebih besar daripada
T-tabel, berarti sama dengan jumlah baby, yaitu tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel jumlah bibit, variabel tenaga kerja ini, maaf ya, ini tenaga kerja ya, tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang prei. Nah, jika petani menambah 1 HOK, maka potensi peningkatan jumlah produksi sebesar 19,017. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.